Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing di sini. Seperti di sini ada handphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang di sini seperti mikrofon juga akan kami giveaway kan kepada kalian. Jadi pantau terus channel ini. Saya Hendrik Yang. Bye bye. Oke guys, aku Hendrik Yang. Nah, buat kalian yang lagi cari speaker dengan harga 160 ribuan, nah mungkin speaker kali ini cocok ya untuk kalian ya. Kenapa? Karena speaker ini dia kalau dilihat dari bentuknya sangat proper, dan kalau misalkan kita bicara soal brand, ini dari Keysonly yang sangat sering kita dengar ya, dan sangat sering juga kita unboxing di channel ini, dan kualitas suaranya juga lumayan bagus. Nah, Keysonly apa itu? Langsung aja kita cek di kamera atas. Nah, kalau kita lihat di Shopee, speaker kali ini adalah speaker dari brand Keysonly, yaitu Keysonly speaker komputer, laptop, Bluetooth, AC 9002 BT. Nah, dia stereo ya. Nah, di sini juga dia bilang super bass. Nanti kita tengok gimana super bass ya. Kalau kita tengok di sini dari gambarnya, dia fiturnya ada Bluetooth, ada AC power, di sini ada stereo, dan di sini ada volume control. Nah, di sini dia tipenya AC 9002 multimedia speaker. Nah, kalau dari bentuknya sih nampak besar dan cukup profesional ya kalau kita tengok ya. Nah, kemudian kalau kita lihat gambar di sampingnya ini, dia bentuknya seperti ini dan nampaknya ini doff dan profesional. Nah, kemudian kita lihat di samping, di sini bisa kita pakai untuk laptop. Pokoknya ada port aux 3,5 mm-nya itu ya, pokoknya bisa lah ya. Nah, bisa kalian pakai untuk TV, ada Bluetooth-nya juga, dan di sini kalau kalian mau baca spesifikasi lebih lengkapnya. Nah, kalau masalah harga, speaker ini dibanderol dengan harga 159.000. Nah, kalau untuk spesifikasinya itu saya rasa nggak perlu kita baca lagi di deskripsinya karena sudah sangat lengkap dan sangat komplit. Dia bisa kita pakai untuk aux dan juga Bluetooth. Jadi dia cuma dua mode ya. Dan kalau untuk barangnya itu ada di sini sub. Nah, barangnya ada di sini, dan langsung aja kita lihat apakah speaker ini kualitas suaranya bagus dan recommended. Yuk kita unboxing. Nah, oke, jadi kita udah buka isi dari paketnya, dan ini adalah boxnya, dan langsung aja kita cek di kamera atas. Nah, kalau kita lihat dari boxnya, di sini dia merek Keysonly, kemudian di sini ada tipenya, dan di sini ada tulisannya boot quality dan public choice katanya. Nah, kemudian di sini ada plug power supply. Nah, jadi dia bisa kita colok di stop kontak dan nggak mengandalkan power dari USB. Nah, nanti kita tengok aja gimana bentuknya. Kemudian di bagian sini ada spesifikasi lebih lengkapnya lagi kalau kalian mau baca. Nah, kemudian di sini sama seperti yang di depan, kemudian di sini ada gambarnya, warnanya hitam, dan di sini nggak ada lagi, gambarnya doang. Nah, karena nggak ada lagi, langsung aja kita buka isi dari speaker ini. Nah, oke, kita buka dan langsung aja kita tarik dulu. Kita tarik dulu, oke. Dan kalau kita lihat di sini, karena ini nggak ada lagi, langsung aja kita buang. Oke, nah di sini langsung aja kita buka speakernya karena nggak ada barang apa-apa lagi sih di sini. Dia cuma speaker toknya aja. Kemudian di sini kalau kita lihat langsung nampak speakernya ya. Nah, speakernya ini. Dan kemudian kita singkirkan dan kita lihat masalah panjang kabel yang paling penting ya. Nah, di sini dia menggunakan colokan listrik. Nah, kita buka. Oke, kita buka dan kita lihat sepanjang apa sih. Jangan-jangan pendek gitu. Kalau pendek bahaya juga. Nah, kalau untuk panjang kabelnya ini lumayan ya, sekitar 1,5 meter lah ya. Kalau untuk panjang ininya lumayan. Kemudian di sini ada audio jack 3,5 mm ya. Walaupun dia punya Bluetooth, dia pasti kasih audio jack juga. Nah, karena ini penting sekali buat komputer ya. Nah, kalau kita tengok audio jack 3,5 mm, dan di sini kalau untuk panjangnya ya 1 meter lah ya paling ya. Kemudian di sini jarak antara keduanya nggak gitu panjang, dia paling 80 cm lah ya. Nah, cukup lah ya untuk sisi kiri dan kanan komputer. Nah, dia ada tombol on off di sini. Nah, kita sekalian review bagian ini aja ya, bagian desainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, desainnya ini nampak ala-ala profesional gitu ya. Nah, kalau aku bilang sih ini salah satu speaker yang pernah aku unboxing yang dia desainnya ala-ala profesional sih. Kalau kita lihat di sini dia ini apa ini? Nah, ini nggak tahu sih. Nah, ini bukan speaker sih. Nah, ini bukan speaker. Speaker nggak sih? Ini nggak tahu sih entah speaker atau enggak. Tapi kalau ini udah pasti speaker ya. Dan kalau misalkan kita lihat di sisi kiri, ini nggak tahu kita apa ya. Nah, apakah dummy doang. Dan kemudian di sisi kanannya ini knob volume. Nah, ini sih kalau aku bilang desainnya ini cakep sih. Aku jujur desainnya ini cakep kali. Nah, ini desainnya cakep. Kemudian di sini dia kayak ala-ala speaker mahal gitu ya. Kayak speaker yang ada di recording ya. Nah, di studio recording, nah kayak gini speakernya bentuknya. Ala-ala aja ya. Nah, kemudian di bagian belakang kita lihat di sini ada tempat hawa speakernya keluar. Nah, di sini. Kemudian di sini ada
tombol on off. Kemudian di sini kalau kita tengok dia 2,0 BT speaker dan ini adalah tipenya. Nah, di sini nggak ada lagi. Kemudian di sini nggak ada lagi, di bagian bawah nggak ada lagi. Dia di bagian bawahnya ada karet yang jelas biar nggak berpindah posisi. Tapi kalau misalkan kita bilang masalah detailnya, nah aku kasih kalian lihat lebih dekat. Nah, ini masalah detailnya nggak terlalu rapi sih ya kalau kita tengok. Nah, ini ada bekas-bekas lem dikit. Nah, di sini agak disayangkan sih. Nah, ini ada apa bulu-bulu. Nah, agak disayangkan sih, ini kurang rapi sih. Tapi kalau misalkan masalah rapi dari bagian depannya ini rapi kali ya. Cuman di bagian speakernya ini aja yang agak kurang rapi. Nah, ini kalian tengok, nah agak ada nampak kan. Nah, bagian sini juga sama aja. Nah, ini ada apa ini, nah kurang rapi. Dan di sini dia ada tombol, ini tombol mode ya kemungkinan ya. Nah, karena kita udah melihat desain dari speaker ini, langsung aja kita tes build quality-nya apakah speaker ini bahannya kuat atau enggak. Karena di meja unbox itu rasanya kurang aja gitu kalau kita nggak siksa barang yang kita unboxing. Nah, kita mulai dari bagian samping dulu ya. Nah, build quality plastik tergolong cukup padat. Bagian depannya ini yang solid sih. Bagian depannya ini solid. Dia warnanya doff di sini. Nah, bahannya solid bagian depan, tapi bagian belakangnya ini dia kopong ya. Nah, bagian sini kopong, sebelahnya juga sama sih sosnya sih. Kopong, 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 kopong. Nah, tapi bagian depan solid. Nah, kalau misalkan build quality-nya ini ku bilang ya standar lah ya. Kenapa? Karena bagian sampingnya sini aja sih yang kopong. Nah, tapi kalau bagian depannya ini dia padat ya. Nah, jadi kita udah melihat desain dan juga build quality dari speaker ini. Dan langsung aja kita cek kualitas suaranya. Apakah bassnya nendang atau enggak. Dan cocok digunakan untuk dengar musik harian di komputer. Yuk kita cek. Oke, dia sudah hidup. Dan di sini dia LED notifikasinya ya. Di sini mode. Oh, ini ganti mode. Nah, jadi langsung aja kita colok di audio jack 3,5 mm. Kemudian langsung aja kita cek kualitas bassnya. Apakah bassnya nendang. Kita langsung play bass testnya aja. Nah, jadi speakernya aku langsung set di volume tertinggi ya. Nah, ini udah mentok knobnya. Kita kecilin dikit coba. Oh, nggak pecah. Nah, oke, sekarang kita tes kualitas treble-nya. Langsung volume full aja. Kecilin dikit. You've been staying up late, I don't know what for. Let's watch the spinning blades of the ceiling fan. Let's count the running sheep, come on, take my hand. Come on and take my... I can be a
know you'll never fly with the broken wing. Jadi barusan tadi kita udah tes kualitas suaranya mulai dari bass dan juga treble ya. Nah, kalau untuk kualitas suaranya di sini dia padat sekali dan bulat sekali ya. Nah, kemudian langsung aja kita bahas. Yang pertama itu kita bahas soal build quality-nya dulu. Kalau build quality-nya kita lihat di sini dia di bagian depannya aja ya yang padat ya. Tapi kalau bagian sampingnya sini dia kopong sih ya. Tapi kalau aku bilang overall karena depannya ini padat, aku bilang build quality-nya standar aja ya. Kenapa ya? Karena kalau kita bilang ini speaker, sebenarnya kan speaker komputer nggak perlu kita pindah kemana-mana kan. Jadi walaupun dia ada bagian yang kopong nggak terlalu masalah sih. Karena harganya juga sangat murah gitu. Nah, kemudian kita bahas masalah desainnya. Nah, kalau desain dari speaker ini di bagian depannya ini tampak sangat profesional dan sangat sangat solid itu. Karena dia di bagian depannya ini dia finishingnya doff itu. Doff yang sangat sangar gitu ya kalau misalkan kita taruh di depan meja komputer. Nah, kalau masalah desain sih ini bagus sekali, no debat kalau masalah desainnya. Kemudian kita bahas masalah fitur dari speaker ini. Nah, kalau misalkan kita bilang secara keseluruhan ya, mungkin masalah fiturnya ini sih yang standar. Kenapa? Karena dia cuma bisa audio jack 3,5 mm dan juga Bluetooth. Nah, sebenarnya wajar aja sih. Kenapa? Karena memang speaker ini diciptakan untuk speaker komputer dan adanya Bluetooth di speaker ini cuma tambahan doang gitu. Nah, kalau misalkan audio jacknya terlalu jauh mungkin. Nah, jadi ya itu cuma tambahan aja sih sebenarnya Bluetooth-nya. Nah, kemudian kita bahas bagian terpenting yaitu kualitas suaranya. Nah, kalau misalkan kita bahas dari speaker-speaker yang pernah kita unboxing di channel ini, speaker komputer tapi dia ngambil powernya dari USB. Nah, itu terkadang kalau misalkan kita naikkan ke 100% itu dia pecah gitu, powernya kurang. Nah, kalau ini kan dia pakai colokan listrik ya, jadi nggak ada kurangnya sih. Kalau perlu power tinggal sedot aja gitu. Jadi speaker ini sama sekali nggak ada pecahnya itu. Nah, ini merupakan keunggulan dari speaker di Sony yang ini ya. Nah, jadi kalau untuk kualitas suara treble oke, dia kualitas treble-nya itu lebih ke bulat sih. Jadi dia treble-nya nggak menusuk dan kalau misalkan kita dengarkan dari dekat itu lumayan bulat ya, karena dia karakter suaranya lebih ke bulat gitu. Jadi dia treble-nya nggak terlalu tajam dan nggak nyakitin. Nah, jadi buat kalian yang suka dengerin musik dangdut atau musik DJ atau musik remix yang ada bassnya itu, speaker kali ini bakalan cocok buat kalian. Kenapa? Karena memang kualitas suaranya atau karakter suaranya itu dia lebih ke bulat ya daripada ke treble ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian suka denger dangdut, nah ini mungkin rekomendasi sekali buat kalian. Nah, jadi kalau misalkan kita bahas overall speaker ini, saya rasa sangat recommended. Kenapa? Desain bagus, kualitas suara oke, nggak nyakitin, dan kalau misalkan kita bilang kabelnya ini juga lumayan panjang dan dia ngambil powernya dari colokan listrik langsung, jadi nggak terganggu USB komputer kita ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian minat sama speaker ini, kalian cek aja linknya di kolom deskripsi, termurah terpercaya. Nanti kalau misalkan ada harga lebih murah lagi, saya bakal ganti linknya dan saya bakalan update, karena biar kalian nggak usah capek-capek lagi ya cari harga termurah ya. Jadi kalian silahkan cek aja linknya ada di deskripsi ya. Nah, mungkin video unboxing dan reviewnya sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik, saran, komentar, silakan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Rikian, sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye. Ini boleh juga sih, ini kayaknya bisa aku pajang deh di komputer belakang itu, karena lumayan oke juga sih, dari desainnya juga lumayan oke dan nampak profesional. Oke.